Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya Mia Prasetya dari kelas 12 SKJ 2 nomor absen 23 akan melanjutkan video pembelajaran pada chapter 4. Selamat menonton. Jadi chapter 4 ini akan membahas tentang deploy, manage, and network application on Kubernetes, di mana goalsnya ini adalah mendeploy aplikasi dan mengekspos mereka ke network access dari dalam dan juga di luar dari si cluster Kubernetes. Nanti di sini kita juga akan mengidentify main resource, setting that Kubernetes use manage long-lived application, and demonstrate how to OpenShift simply command application deploy workload, deploy interconnected, and expose. Di sini akan ada beberapa guide exercise ya, ada 4 dan juga ada 1 lab. Oke, pada pembelajaran pertama di sini kita akan melakukan guide exercise, yaitu deploy application from image and template. Di sini kita diminta untuk menggunakan workstation machine as student user. Environment-nya jangan lupa di start kalau belum di start. Lalu kita open console. Di sini akan saya tambahkan dulu auto stopnya 2 jam. Lalu saya spread menjadi 2 tab supaya mudah. Oke, terminal kita siapin dulu. Oke, langsung saja kita live start. Di exercise ini nanti kita akan mendeploy 2 MySQL database server host untuk compare deployment methods and resource to each page. Kita tunggu sampai lab startnya successfully. Oke, ini laptopnya sudah nyala. Sekarang langkah yang pertama kita diminta untuk as developer user kita akan membuat project baru dan memverify bahwa itu bukan not empty after creation. Kita login seperti biasa. Saya login menu developer, developer backslash https example 66 6443.
projectnya. Namanya deploy new app. Kita akses bahwa resource-nya ini adalah not return to OCGET all no resource deploy file. Oke. Lalu kita akan mengobserv juga di project file content resource-nya. Ada builder default dan juga deployer. Di sini ada type data dan juga age-nya. Lalu yang kedua, kita di sini akan diminta untuk membuat dua MySQL instance menggunakan OC new app command dengan option yang berbeda. Yang pertama, kita akan melihat MySQL persistent template menggunakan optionnya itu min and OpenShift. Oke, di sini kita dapatkan ada username, password, nama dan lain-lainnya ya. Objeknya dia spesifik, terdapat objek secret, persistent column claim juga. Terdapat juga ada connection URL database, variable lain environment-nya. Lalu kita diminta untuk membuat MySQL persistent template dengan specify name option. Lalu di custom labelnya itu timnya red ke create resource. Oke, sudah creating. Lalu kita cek. Oke, di sini sudah ada. Namanya itu kita yang pertama MySQL manual deploy, lalu yang kedua ada MySQL manual SMH7. Nah, di sini ada container creating. Apakah sudah running dua-duanya? Oke, masih creating. Oke, dua-duanya di sini sudah running ya. Lalu kita diminta untuk meng-create instance by using mesh lagi, atau cuma di sini namanya tadinya tim sama dengan red, kita bikin timnya sama dengan blue. Lalu di sini ada specify lagi name option dan attach-nya. Tadi kita pakainya developer ini masih sama. Dikasih juga nih ada root password. Oke, di sini sudah creating ya. Lalu kita cek, kita
kita akan melihat list dari semua pods dan juga value timnya mereka dengan cara kasih get pods in L team. Di sini akan terlihat bahwa yang tadi yang kita bikin tadi namanya itu dia timnya ini jadi ada tim do. Lalu kita akan melihat template create pod observe that contain reports di format JSON. Ada queue-nya. Di sini kita melihat ya template yang tadi create template dari pod yang kita bikin tadi. Lalu kita akan lihat juga image pod does not contain readliness wording. Oke, tidak ada output ya. Selanjutnya kita akan observe juga nih template di batch pod memory has memory resource limit which you should allocate memory to resulting pods. Resource limits are described in the more detail elsewhere in the source. Kita cek untuk memory resource limitnya. Sini muncul ya namanya memory 512 MB. Lalu kita cek juga apakah dia ada observe that image-nya ini tidak memiliki resource limit. Oke. Selanjutnya kita coba cek get secret-nya apakah dia akan muncul seperti apa ya secret. Nah, di sini kita akan notice bahwa si MySQL-nya ini tipenya ini datanya satu, kita akan muncul di mana si template for the secret-nya ini whereas the pod create by not with only an image did not gitu. Kita cek juga service-nya. Aduh. Di sini ada DB image dan juga DB MySQL. Lalu kita cek lagi yang lebih spesify-nya. MySQL sama Redmine tadi. Kemudian kita akan mendelete yang berada di dalam si rating ini. Oke, MySQL-nya ini sudah ke delete ya, yang tadi ini. Kemudian kita akan delete lagi, delete secret.
divisi min L tim sama dengan ref. Dia akan menghapus secret MySQL detect dan juga menghapus persistent column claim SQL. Lalu kita observe that resource-nya ini sudah terhapus. Oke, resource ya sudah tidak ada. Ya, kita cek lagi aslinya is deployment. Oke, nanti akan muncul ya, namanya yang muncul ini ada db image tag clusternya ini, dan dia tuh image-nya unchanged alias tidak berubah. Oke, setelah ini kita let finish deploy new app. Kita lanjut ya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang memanage long life and short life application by using Kubernetes Workload API, di mana deploy containers application as code dan Kubernetes Workload Resource Manage. Nanti kita akan melihatnya di sini. Create job. Di sini ada beberapa inputnya. Kita mau masuk input create job. Ini dia akan membuat job resource. Lalu yang kedua di sini that job, ini nama spesifikasi, nama jobnya adalah that job. Lalu URL-nya ini adalah requisinya ini sebagai container image untuk si job box-nya ini. Lalu yang keempat di sini ada specify command run within the box, seperti itu kurang lebih. Oke, kita coba let's start. Di sini nanti kita akan meng-create deployment, update environment, create and run job resource, retrieve box, and melihat field pod template of the job resource. Seperti biasa, kita login. Oke, login successful. Kemudian kita akan membuat project baru. Namanya adalah deploy workloads.
lalu kita akan menjalankan komen ini atau kita membuat deployment yang menjalankan April si MySQL server. Oke, dia sudah create, lalu kita coba cek statusnya. Di sini dia masih belum ready ya. The deployment never has a ready instance. Lalu kita cek codes-nya. Di sini kalau dicek codes-nya secara berkala dia akan error, lalu nanti akan muncul crash loop backup. Lalu kita coba review logs-nya. Di sini menunjukkan bahwa missing variable. Lalu kita akan men-set si variabelnya ini untuk MyDB, untuk si MySQL. Kita akan men-set beberapa environment, ada environment user, password, dan juga database. Kemudian kalau sudah, kita cek kembali. Oke, di sini statusnya sudah ready ya, sudah berjalan. Kita coba cek juga di code-nya. Di sini juga sudah running. Lalu di sini kita akan memverify database running, request IP-nya menggunakan API kita yang di sini. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk query-nya. Lalu kita akan menghapus existing MySQL codes-nya menggunakan label associated di deployment-nya. Kita akan mendelete by comment-nya itu uc delete. Ada yang salah. Oh udah. Mungkin ada yang salah ketik, jadi kalau misal belum bisa nanti dicoba lagi aja ya. Kemudian kita validasi apakah ininya tuh masih dapat berjalan newly create atau dia tidak berjalan. Ya, di sini statusnya akan running ya, verify kembali. Kemudian kita akan
membuat dan mengklik job resource that print time, dan juga kita akan membuat suatu job resource yang nantinya dia akan menampilkan time dan waktu dan juga tanggal. Oke. Kemudian kita di sini akan meretrieve resource-nya untuk di review ya. Kasih get job that look min yemo. Oke, di sini ada ya. Di sini kita bisa lihat bahwa spesifikasinya di sini ada pertama ini comment ini adalah which specify define script execute the pod. Lalu yang keduanya kita akan melihat image-nya di sini, ini adalah set container image dan pod. Dan yang ketiga restart police ini mana ya, restart police ini never. Dan define restart pod Kubernetes does not restart the job after the pod access. Jadi dia nggak akan restart job pod setelah podnya itu nanti ada. Si get job ada namanya dead loop, complex, durationnya per second. Kemudian kita coba cek lognya. Ya, dia akan menampilkan tanggal dan juga waktu. Kemudian kita akan delete ya si deadloop-nya tadi. Oke, sudah berhasil kita hapus. Lalu kita akan melihat apakah kita masih bisa melihat list observe-nya, bahwa hasilnya ini tuh nggak dibuat baru ya. No recreate job. No resource. Kemudian kita akan lihat lagi get job. Oke, lalu kita akan finish. Jadi seperti itu tentang memanage long lived and shortage application using by Kubernetes Workload API. Lalu selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang Kubernetes Cloud and Service Network, di mana ini akan interconnect application pods inside the same cluster using Kubernetes Service. The software defined network. Di sini bisa dilihat ya, ada Kubernetes SDN manage the network. Ini note 1, ini masing-masing project ini dia menghandle API dan juga client. Ini project ada memegang app. Tuh, mereka juga network package flow-nya, alirannya seperti ini. Kubernetes networking ini provides a scalable means of communication between container. Kubernetes networking provides the following capability: highly coupled container to container communication, pod to pod communication, and pod to service communication, also external to service communication.
Nah, Kubernetes automatic assign IP address every pod. Jadi di mana pod IP address ini dia unstable karena podsnya itu mutable. Pods are constantly created and destroyed across the nodes in the cluster. Sebagai contoh, saat kita mendeploy versi baru dari aplikasi kita, maka Kubernetes-nya ini akan mendestroy pods yang sudah ada, lalu membuat yang baru seperti itu. Lalu di sini ya ada gambar tentang service selector page and page label. Jadi kita akan mempelajari juga tentang get service potential endpoint untuk mendapatkan endpoint. Lalu ada juga di sini Kubernetes DNS for service discovery. Oke, di sini kita langsung coba lagi ya. Get SSI spot and network service-nya terkait dengan service network. Kita lab maaf. Kita lab start deploy service, kemudian kita enter, kita tunggu. Seperti biasa kita login. Oke, kita sudah berhasil service. Kita sudah berhasil login sebagai developer, lalu kita set projectnya as active project. Already on project, oke. Pertama kita akan membuat dbpod deployment-nya. Kita akan menggunakan registry container image to create MySQL deployment dan akan menambahkan missing environment variable spots to run. Jadi kita tidak menambahkan si variabel, jadi kita cuma bikin db deployment-nya aja. Lalu baru kita tambahkan si environment variable ini. Oke, lalu kita coba cek apakah proses sudah berjalan. Oke, di sini kita mendapatkan nama dbpod lalu dengan belakang yang random ya, acak. Statusnya di sini sudah ready. Kita cek apakah deployment sudah berjalan. Ya, di sini sudah available ya, sudah ready juga, sudah up to date, sudah ready. Lalu kita akan coba expose. DB-nya sudah kita expose. Lalu kita akan memvalidate confirm that service selector match import counter and point to match IP. Di sini kita sudah mendapatkan ya IP-nya.
pada cluster IP-nya sini kita sudah dapat. Lalu kita coba kan capture name pod in variable. Oke, lalu kita akan query label on the pod-nya. Ya, di sini sudah berjalan ya. Lalu kita akan cek apakah dia mendapat identify endpoint-nya. Oke, di sini sudah mendapat endpoint-nya. Lalu kita akan memverify lagi endpoint-nya match dengan API address-nya. Oke, di sini sudah match. Lalu kita akan mendelete DB pod deployment-nya dan kita akan memverify bahwa service ini tetap berjalan. Setelah kita hapus akan kita verify. Oke, di sini muncul ya bahwa tetap ada servisnya walau tanpa deployment. Lalu kita cek apakah dia masih memiliki endpoint. Ternyata dia udah nggak punya endpoint ya. Lalu kita akan membuild kembali, recreate si DB pod-nya ini. Oke, lalu kita set lagi environment-nya. Oke, setelah diupdate kita cek lagi confirm bahwa podnya ini udah punya si app DB selector. Oke, sudah running lagi ya. Kita cek apakah sudah mendapat endpoint. Oke, endpointnya sudah muncul. Lalu kita akan membuat create a pod identify variable DNS. Kita akan membuat DNS name assignment ke service-nya.
Kita coba delete dulu ya shellnya. Lalu coba kita login lagi, karena tadi nggak ada output, jadi coba kita ulang lagi. Oke, sini sudah ada. Lalu kita lihat ya di attach resource-nya. Di sini sudah ada name servernya itu IP-nya, lalu ada di sini ada option-nya. Kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan nc dan echo untuk command-nya mengetes available dan SM servernya. Oke, kalau sudah, kita keluar dari session Cbus ini, kita exit. Oke, kalau sudah, kita delete. Kemudian kita bikin lagi namespace yang keduanya. Terus ini namanya ini adalah deploy service 2. Kemudian kita akan mengexecute. Oke, sudah. Ini udah ini, lalu kita akan return lagi. Oke, sekarang kita udah balik lagi ya ke project yang pertama tadi, deploy service. Lalu kita di sini akan membuat job namanya ini MySQL init. Enter. Sudah kita create, lalu di sini kita akan oke, di sini kita bentar, double dash command file input image content from script. Oke, ini langsung aja kita ke async capture. MySQL init ada, lalu kita cek code-nya. Jadi sudah komplit, lalu kita delete.
cek lagi quotesnya yang berjalan cuma satu ya. Lalu di sini kita akan membuat query DB. Ada kesalahan ternyata. Oke, di sini sudah ada ya, ada dua ID. Deskripsinya newspaper and buy groceries, dan lalu juga di sini sudah dituliskan bahwa query DP-nya sudah ke delete. Kita cek lagi asik ya. Quotes min or y. Di sini running. Lalu di sini akan kita capture IP-nya. Kalau sudah, kita terakhir ini kita akan create test code-nya menggunakan shell run, lalu kita execute menggunakan openMC. Nanti dia akan mengetes lagi di port APM environment-nya dan juga ke port 3306. Oke, di sini sudah kehapus ya quote shell-nya itu, dan juga connection-nya sudah sukses. Lalu untuk get exercise ini kita langsung finish saja. Not deploy service. Nah, setelah kita belajar tentang network tadi ya, network Kubernetes, kita juga akan mempelajari tentang scale expose application ke internal access. Jadi setelah tadi kita mainnya cuma di internal atau cluster IP, kita sini juga akan expose application to client outside the cluster by using Kubernetes ingress and OpenShift routes. Nah, kita di sini pertama kan meng-highlight si IP addresses for port and service. Kemudian ada type service yang itu ada cluster IP, load balancer, not port, external name. Lalu kita juga akan using routes for external connectivity seperti ini. Oke, di sini kita akan mencoba lagi ya. Get exercise yang keempat, kalau tidak salah yang keempat. Scale and expose application to external access. Seperti biasa akan kita login dulu.
di sini sudah menggunakan web applications. Tapi sini sudah ada sih nama ini no using. Kemudian di sini kita akan membuat lagi ya, namanya create setted app by container image and ignore, atau kita ignore aja message nya. Oke, ini sudah kita buat, langsung aja kita cek. Ini dia statusnya masih belum ready ya. Oke, sekarang sudah running, kita cek lagi deploy-nya. Ini sudah available, lalu akan kita buat saat ini, lalu kita akan buat namanya Sakila app. Lalu kita akan memverify lagi. Sudah running dan kita akan coba sedikit deploy. Sudah ada dua ya, Satir app dan Sakila app. Kemudian kita akan expose si Satir app-nya ini ke port 8080. Kita juga akan mengekspos deploy-nya si Sakila app dengan nama Sakila SPC service dengan port yang sama, itu 8080. Kalau sudah, kita cek service. Oke, ada dua ya di sini, yaitu Sakila dan Satir. Kemudian kita cek apakah sudah dapat endpoint. Oke, lalu kita cek get portnya. Lalu kita expose. Namanya Satir. Kita cek pasti get terus. Di sini namanya Satir. Satir web di sini sudah ada ya, dia di notes-nya. Lalu sini kita akan membuat create Ingress object-nya dari si Ingress Sakila ini ya. Kita cek pasti get Ingress. Oke, sini sudah dapat kita ada
addressnya di router defaults at 1.4.4.80 sama 9 ini dia. Kita cek OSI get root. Di sini jadi ada dua ya, namanya ing Sakila dan juga ada Satir. Kemudian kita akan menggunakan cwrl command untuk melihat output dari masing-masing partnya ini. Welcome to Red Hat, nanti sudah ada munculnya namanya ini dia Sakila from ini. Kemudian kita cek yang Satir. Oke, sudah muncul ya from Satir. Kemudian di sini kita akan scale Sakila app development menjadi 2 replika. Kemudian kita akan cek pods. Di sini jadi ada 2 si Sakilanya. Kemudian yang Satira ini kita ubah menjadi 3 ya. Kita cek OSI get pods y. Lalu kita cek endpointnya. Mereka semua sudah dapat. Lalu kita cek annotate-nya. Oke, sudah ke annotate ya, sudah mengonfigur cookie-nya ini untuk si Ingress Sakila object. Lalu kita akan mencoba kembali. Oke, sini muncul ya. Kemudian kita akan coba URL lagi si Sakiranya di sini untuk melihat, untuk mengesak komennya dan juga konfirm bahwa filenya ini ada. Di sini tersimpan ya. Kemudian kita akan mengkonfigur cookie-nya with hello value and Satir. Kemudian kita cek URL dari Satir app. Dan kita simpan lagi.
kita cek charter tmp cookie jar. Sudah ada ya satir. Kemudian di sini untuk hello cookies ya, di sini kita provide, kita kasih komponen. Perintah kita akan cow rl dia untuk connect ke satellite without hello cookie. Dan kita finish lagi. And that's all tentang external get exercise. Nah, ini selanjutnya kita akan mengerjakan lab ya, sebagai refleksi dari pembelajaran get exercise kita tadi pada chapter 3. Kita akan tunggu dulu ya sampai deletingnya ini bersih, karena semakin banyak resource-nya semakin lama juga dihapusnya. Nanti pada lab ini kita akan mendeploy database server application that connect that database and expose web application external access. Oke, ini kita akan nyalakan dulu, lalu seperti biasa kita diminta untuk login. Wah, ada yang salah ternyata. Lupa pakai nama masih login. Oke, kita change dulu ya ke project ini. Sudah, lalu kita selanjutnya akan membuat database MySQL. Lalu kita kasih default. Dan kita akan cek boxnya. Setelah itu kita diminta untuk mengkonfigure environment variable untuk MySQL app using following information. Kita akan mengisi environment user, password, database dengan value-nya Red Hat atas 1, 2, 3 dan role text. Kita set environment-nya.
sudah update, kita cek lagi podnya. Terus sudah running, kita load database-nya. Oh, ada kesalahan, lupa. Sebentar. Nah, oke, lalu kita coba akses. Fungsi RS-nya MySQL, MySQL mini wrap. Oke, kita exit. Kemudian kita exit lagi. Kemudian kita expose. Kita cek apakah dia sudah berjalan servisnya. Oke, dia sudah mendapat cluster IP. Dan apakah dia sudah mendapat endpoint? Oke, di sini sudah mendapat endpoint ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat web application deployment-nya. Kemudian baru kita akan melihat lagi dashboardnya. Lalu kita cek statusnya. Oke, di sini sudah ada ya, Golden Pass identified as status yes. Oke, lanjut. Ini kita akan expose PHP app deployment-nya dengan namanya ini adalah PHP app. Untuk expose kita cek lagi servisnya apakah dia sudah sudah ada PHP SPC. Lalu kita cek endpoint. Lalu kita akan expose lagi si PHP-nya ini dengan nama PHP app.
Lalu kita akan cek rootsnya. Maka di sini akan muncul PHP app-nya. Kemudian kita akan tes. Kemudian ke web browsernya menggunakan si terminationnya ini ya, dia kita akan pakai. Kita masuk ke aplikasi sini, kita buka dengan menggunakan Firefox. Lalu kita copy. Lupa copy-nya begini caranya. Oke, sudah berjalan ya untuk itu web browsernya. Lalu setelah itu kita langsung saja lab grade untuk evaluasi deploy review-nya. Nah, kita di sini sudah melakukan dengan benar semua, maka grade kita di sini adalah pass atau benar semua ya. Let's finish deploy review. Nah, selagi kita juga sambil menutup labnya atau mendelete, di sini ada rangkuman atau penutup dari bab 3, yaitu banyak resource di Kubernetes ini, RH Pacific create effect to code. Kalau resource-nya ini dibuat imperatively or declarative, imperative strategy instruct, cluster what to do, and declarative strategy define a state cluster match, and also new app command create resource. The main way deploy application is creating new deployment of API input several resources to create code. A job resource execute one-time test on the cluster via pods. The resources are organized into project and source available. And last but not least, a routes connect a public facing IP address and then as hostname to an internal facing service IP address. Itu. Nah, itu saja pembelajaran kita pada chapter 3. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.